Oke, bertemu kembali dengan saya, Mengatri Simbolon di channel Lamturepedia. Pada video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kita belajar Excel mulai dari nol sampai bisa. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang validasi data di Excel. Nah, seperti dituliskan di site-nya Lamturepedia, data validasi Excel itu boleh kita terjemahkan seperti cara membatasi isi sel ataupun range di Excel. Data validasi Excel adalah salah satu fitur Excel yang digunakan untuk membatasi input data yang bisa dimasukkan ke dalam sebuah sel atau range, sehingga data yang diinputkan ke dalam sebuah range ataupun sel valid, memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan. Nah, pada umumnya data validasi Excel atau pembatasan ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan entry data atau menghindari kesalahan input data agar data yang diperoleh benar-benar valid sesuai dengan harapan. Oke, teman-teman, kita langsung buka Excel kita. Jadi pengertian dasarnya seperti ini, teman-teman. Misalnya saja di sini kita punya worksheet atau punya sheet tentang daftar barang. Lalu petugas akan mengisikan jenis-jenis barang kita atau daftar barang kita terdiri dari nomor, nama barang, satuan, stok awal. Nah, di sini satuannya kita harapkan supaya dia hanya boleh diisi antara pilihan ini. PCS, unit, buah, biji, set, atau paket. Nah, satuan selain itu tidak dibolehin. Kemudian stok awal, kita bayangkan teman-teman kalau misalnya stok awal diisikan misalnya -5. Nah, bagaimana stok awal -5 ya? Nah, jadi hal-hal seperti inilah Excel punya kemampuan menolak masukan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang kita buat. Jadi itu disebut dengan validasi atau validasi data ya, data validation. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja kita tunjukkan. Di sini kita punya tabel nomor, nama barang, satuan, stok awal. Ya. Nah, di sini nomor sudah diisi, ya. Nomor sudah diisi. Mungkin tadi diisi dengan mungkin tadi 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi satu trik kecil untuk mengisi data berurutan seperti ini. Boleh kita gunakan dengan cara seperti ini. Isi dua angka di angka awalnya, angka satu dengan kedua ya. 1 kemudian 2 ya. Lalu kita drag seperti ini. Arahkan ke sudut ke kanannya sampai dia bertanda plus. Lalu drag sampai ke bawah. Oke, nah itu nomor sudah langsung diurutkan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi ini sangat bermanfaat kalau misalnya nomor yang mau kita buatkan sangat banyak ya. Oke, satu trik kecil bagaimana membuat nomor berurutan dengan cara cepat. Sekali lagi, misalnya kita tunjukkan, misalnya A, kemudian di sini B. Coba kita drag. Nih, AB karena dia teks ya. Tapi kalau dia angka, ya, kalau dia angka, ini 1, atau kita mulai dari 100. Di sini misalnya 101. Ini kita tarik, ya sudah berurutan dia. Oke, coba kita bereksperimen. Kalau di sini 100 lalu 200 di sini. Kira-kira lalu kalau kita drag bagaimana dia? Ya, ternyata dia lompat-lompat 100, 200, 300 dan seterusnya. Ya, jadi itu salah satu cara bagaimana membuat data atau angka berurutan dengan cara cepat. Oke, kita kembali ke permasalahan tadi. Itu adalah data validasi di Excel. Itu kita mulai dengan dari ribbon data. Kemudian di sini adalah perintah data validation. Ini dari data validation. Ini. Kemudian di sini ada data validation. Silakan klik. Nah, inilah box dialog data validation. Jadi data validation ini terdiri dari 3 tab, setting, input, kemudian error. Setting, input message, error alert. Oke, misalnya saja kita akan mencoba membatasi penggunaan satuan. Ya, satuan hanya mengizinkan yang ini. Oke, nah caranya kita drag
Boleh hanya sel, kalau misalnya hanya satu sel, tapi kalau banyak kita drag saja ranknya seperti ini. Lalu data validation lagi. Kemudian di sini dari setting, tab settingnya. Nah di sini ada beberapa pilihan validasi kriteria atau kriteria validasi. Di sini yang diperbolehkan any value. Oke, ini banyak pilihan di sini. Jadi kita boleh memilih kriterianya any value, whole number. Nah kita lihat dulu di site-nya Lamtorepedia apa ini. Jadi pilihan any value, coba kita minimizekan supaya bisa sambil kita perhatikan. Oke, nah di sini tadi Oke, nah di sini ada pilihan any value itu tidak ada batasan sel. Jadi semua yang kita masukkan baik teks atau angka bisa dimasukkan ya. Dengan kata lain tidak ada pembatasan. Lalu whole number membatasi isi sel hanya number atau angka numerik saja. Kemudian untuk desimal sama dengan whole number, hanya saja kita bisa mengatur nilai validasi yang digunakan sampai ketelitian angka desimal. Kemudian list, isi sel hanya terbatas pada daftar atau list yang kita gunakan. Kemudian time, ya, sini ini date dan time. Date, ini date membatasi isi sel dengan hanya berisi kriteria tanggal. Sedangkan time membatasi isi sel hanya kriteria waktu, itu jam nanti ya. Kemudian text length membatasi isi sel berupa karakter teks yang bisa dimasukkan ke dalam sel atau rank. Jadi misalnya satuannya hanya boleh kita masukkan 3 angka atau hanya 5 angka atau hanya 1 huruf dan lain sebagainya. Ini panjang teksnya yang pertimbangkan nanti sebagai kriteria. Kemudian custom menentukan sendiri kriteria data validation dengan memasukkan rumus Excel atau formula tertentu. Oke, kita tunjukkan di sini. Kita tunjukkan di Excel-nya. Nah, di sini kita punya list, punya daftar. Maka sekali lagi di sini tadi, ulangi ya, kita drag, lalu jangan lupa dari ribbon data, data validation, lalu di sini setting, jangan lupa tab setting, any value, di sini list. Jadi ketika ditampilkan list di sini ada pilihan ignore blank, artinya diperbolehkan nanti selnya ini kita kosongkan, berisi ini kosong. Kalau ini misalnya kita checklist berarti tidak diperbolehkan ya. Jadi kalau ignore jadi dilewati saja dia ketika kosong. Kemudian ini in cell drop down nanti akan ditampilkan pilihan drop down di sini isi listnya ini ya. Jadi kita ketunjukkan nanti ya. Coba kita hilangkan aja dulu di sini. Atau kita tampilkan aja dulu di sini ya. Lalu source-nya, artinya listnya itu yang mana dia? Kita klik saja di sini, lalu kita drag di sini dari awal sampai akhir. Inilah listnya. Kita tutup lagi dengan ini. Nah di sini dia listnya adalah C20 sampai C25. C20 sampai C25. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, ketika kita akan mengisi satuan, ini HDD 1 TB Seagate. Nah, di sini sudah ada ditampilkan seperti ini. Boleh memilih unit ya. Kemudian di sini set gitu ya. Jadi boleh dikatakan ini langsung tampilkan drop down di sini. Jadi selain memilih, saya boleh menuliskan buah. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian saya ketikkan misalnya di luar ini ya. Apa saja misalnya. Nah ini dia, kita lihat the value your entry is not valid. Nah jadi di sini kita retry, cancel atau help. Kalau retry mengisi ulang, cancel, ya dia akan dikosongkan. Nah di sini tadi berpengaruh itu ya. Oke. Nah jadi kita boleh mengetik langsung, tapi harus ada di antara listnya ini, atau kita boleh memilih dari drop downnya ini. Oke, nah kita perhatikan sekali lagi, kita drag, kemudian data validation kembali ya. Nah di sini tadi ignore blanknya, coba kita hilangkan ignore blanknya. Nih,
ignore blank. Jadi dan coba kita hilangkan ini in cell drop down. Oke, kita lihat. Nah, di sini tidak ada lagi kita drop downnya untuk menampilkan listnya. Jadi dengan kata lain ini harus kita ketik. Jadi ketika saya ketik set di sini maka akan diterima. Lalu misalnya saya isikan yang lain saja satuan atau plastik kita buat satuannya, ya berapa plastik gitu misalnya. Nah ini akan ditolak, ya. Nah, ketika saya cancel, nah jadi sudah. Oke. Baik, kita perhatikan sekali lagi dari data validation. Nah ini, kemudian ini in cell drop down. Nih. Oke, nah ini jadi sudah menjadi ada pilihannya. Nah, berikutnya kita kembali lagi dari data validation kemudian di sini. Nah, di sini ada input message. Ini adalah memberikan pesan ya, pesan ketika kita misalnya menggunakan sel ini hendak mengisi maka ada langsung pesan. Di sini ada show input message when cell is selected. Jadi ini boleh kita checklist, boleh kita unchecklist. Kalau kita checklist maka nanti kita menuju sel ini maka langsung pesan harus langsung disikan. Misalnya title-nya adalah informasi. Saya buat informasi. Ya. Jadi masukkan satuan yang sudah ditentukan. Jadi yang sudah ditentukan misalnya ini dia. Oke. Nah, jadi ketika saya kerja di sini, nah ini informasi. Masukkan satuan yang sudah ditentukan. Ya, nih. Tuh. Oke, sekali lagi kita lihat validation, ya. Nah, kemudian di sini ada error alert. Nah, ketika misalnya dia salah, apa yang terjadi? Itu pesan yang muncul tadi. Di sini show error alert after invalid data is entered. Jadi di sini kita menampilkan peringatan ketika misalnya ada kesalahan pengisian data. Ini boleh kita checklist atau boleh kita unchecklist kalau perlu ya. Nah di sini ada juga stylenya, ada stop, ada warning. Jadi kalau stop langsung berhenti, warning pemberitahuan, peringatan, informasi hanya sekedar peringatan. Jadi misalnya kita pakai dulu yang stop, ya. Kemudian di sini error, kita buat error, ya. Atau bahasa kita salah. Misalnya masukkan data yang valid. Jadi di error message ini kita buat seperti itu. Oke. Nah, begitu di sini ketika saya tunjuk di sini sudah muncul, lalu saya isi misalnya berapa kardus. Saya buat kardus ya. Oke. Nah, masukkan data yang valid. Nah, saya cancel. Nah, baru lewat dia ya. Nah, saya ulang lagi kardus ya. Nih, oke, retry berarti kita mengisi lagi ya. Misalnya ya. Jadi retry kembali mengisi, retry kemudian cancel. Nah, baik, kita lihat sekali lagi teman-teman data validasi. Nah, di sini bagaimana kalau kita misalnya memilih yang ini dia apa namanya? Warming. Nah, ini hanya pemberitahuan ya. Oke, kemudian oke. Nah, misalnya saya salah isi di sini. Karton saya buat ya. Nah, di sini boleh masukkan data yang valid. Jadi ini walaupun saya isi karton, jadi hanya peringatan ya, peringatan. Jadi kalau continue yes, nah kartonnya diterima. Nah, kartonnya diterima tetap walaupun tidak ada di list. Ya, karton tidak ada di list, tapi karton bisa masuk di sini. Kenapa? Karena di data validation-nya ini tadi saya pakai yang error alertnya warning ya, warning seperti ini. Nah, demikian juga kalau informasi, maka ini juga hanya sekedar informasi. Yang ini peringatan, yang ini informasi. Jadi kalau di sini langsung diberhentikan. Jadi kalau misalnya kita set di sini stop, lalu di settingannya kita aktifkan yang ini ya. Ini ignore blank, artinya tidak boleh kosong. Kita lihat lagi ya, kita aktifkan ignore blanknya. Oke. Nah, ketika kita isi misalnya di sini, tadi sudah salah ini tadi ya. Oke, salah.
karton. Nah, di sini dia masukkan kembali, ya. Saya retry nggak bisa, nggak bisa ya. Saya harus cancel. Jadi artinya dengan ini saya nggak boleh mengisi yang salah. Saya nggak boleh lewat ini, nggak diizinin lewat ya. Saya cancel baru, jadi dia kosong. Nah, gitu ya. Jadi pemakaian error alertnya ini juga sangat perlu yang ini ya. Error alertnya. Kapan kita menggunakan stop, kapan menggunakan warning dan information. Oke, kemudian satu contoh lagi, kita misalnya stok awalnya kita harapkan namanya stok, berarti mungkin kita membuat ketentuan stoknya mulai paling sedikit 0, ya, tidak ada 0, artinya tidak ada stok, atau paling banyak 10, atau mungkin stok awalnya itu paling sedikit 0, sebanyak berapapun boleh. Nah, ini nilai ya. Oke, jadi ini boleh kita atur seperti ini. Kemudian data validation. Nah, di sini dari setting ini tadi any value, kemudian di sini whole number, semua nilai misalnya. Nah, tadi kita pakai list ya, pakai list. Lalu ini whole number. Misalnya kita harapkan ini berisi nilai. Kalau kita harapkan berisi nilai bilangan bulat, kita pakai saja whole number. Tapi kalau misalnya berisi bilangan yang sampai desimal, ya, maka kita pakai yang pilihan desimal, ya, whole number. Nah, lalu di sini ada data. Nah, di sini ketika kita pakai list ini tidak pilihannya, yang ada datanya tidak aktif ya. Yang ditanya source-nya. Nah, sementara kalau kita pilih whole number, semua bilangan, ini ada data. Jadi data ini adalah, ini pilihan kriterianya terdiri dari beberapa ini ya, between. Nah, ketika memilih between sebagai datanya, maka data yang diterima adalah berantara dua nilai. Jadi namanya diantara ya. Between. Jadi diantara misalnya between, kalau misalnya nilainya nanti di sini 1 dan 10, nah maka diantara 1 sampai 10. Jadi kita boleh mengisikan 1, 2, 3 sampai 10. Nah, kalau kita pilih di sini not between dan di sini minimumnya 1, maksimum 10, berarti tidak diantara 1 sampai 10. Boleh 0, boleh 11, dah itu not between. Kemudian equal to. Jadi equal to ini sama dengan. Jadi kalau misalnya kita harapkan nilainya hanya boleh mengisikan 1, maka equal 1 atau equal 5 ya, seperti itu. Nah, kemudian not equal, tidak sama dengan. Jadi kalau kita pilih not equal 5, tidak boleh, nanti dia akan menolak angka 5. Greater than ya, greater than ini lebih besar dari 5. Ini lebih besar dari 5. Jadi data yang diizinkan nanti adalah 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Itu adalah bilangan yang lebih besar dari 5. Dari ya. Kemudian less than ini lebih kecil. Jadi nanti data yang diizinkan untuk kita isikan adalah lebih kecil dari 5. Jadi 4, 3, 2, 0 minus juga bisa. Yang penting lebih kecil dari 5. Nah, kemudian greater than or equal. Jadi ini sama dengan atau lebih besar atau sama dengan. Jadi kalau greater than or equal to berarti ikut 5-nya. Ya, 5, 6, 7. Pokoknya lebih besar atau sama dengan 5. Jadi berbeda tadi kalau equal itu sama dengan ya. Kalau greater than equal to berarti 5-nya ikut. Jadi lebih besar sama dengan 5. Nah, kemudian di sini less than or equal ini lebih kecil atau sama dengan 5. Jadi termasuk 5, 4, 3 dan seterusnya ke bawah dia. Oke. Jadi kita buat misalnya sini stok awalnya whole number greater than or equal 0. Jadi stoknya boleh 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, kemudian oke. Nah, jadi ketika saya isi di sini 1 boleh ya, 2 boleh. Tapi kalau misalnya salah mengisi dia, ada misalnya minus 2 katanya. Ini tidak dilewatkan ya. The value you are entering is not valid. Oke ya. Kemudian kalau misalnya mau kita perbaiki, isi lagi. Kalau minus 10 juga akan ditolak ya, kecuali kita cancel, dia akan kosong. Nah,
Jadi ini kadang kita tentukan misalnya mengisi nilai, katakanlah kita mengisi nilai siswa contohnya bagi guru nilainya antara 1 sampai 100 ya, antara 1 sampai 100. Jadi karena kelelahan atau bagaimana kadang-kadang kita mengetikkan 100 terketik misalnya 1000. Jadi bisa menimbulkan kesalahan. Nah, itulah validasi, fungsinya validasi. Kita Excel akan membantu kita menolak masukan-masukan yang kita atur akan memang tidak boleh menjadi masukan di lembar kerja kita. Jadi kita yang mengatur, nanti Excel akan membantu pemakai. Sini data validasi ini. Jadi ada banyak pilihan ya dari ELO-nya ini. Kita sudah memakai list dan whole number. Nah, teman-teman mungkin boleh nanti mencoba menggunakan bagaimana misalnya ketika menggunakan date ya. Di sini ketika menggunakan date dia sama dengan whole number tadi pilihannya. Jadi misalnya tanggal sekian atau tanggal lebih besar dari tanggal ini atau lebih kecil atau di antara tanggal tertentu gitu ya. Nah, demikian juga ketika dipakai time, ini adalah waktu ya. Misalnya di antara jam 8 sampai jam 12 gitu. Nah, text length ini juga ini panjang teks, jadi dibatasi panjang teks ya. Jadi contoh untuk teks sini saya drag di sini ya. Teks misalnya sebagai contoh ya, teman-teman. Nah, di sini saya atur data validation-nya. Kemudian teks, panjang teksnya saya buat misalnya greater than ya, lebih besar, lebih banyak atau less than aja, less than lebih banyak dari 5. Oke. Nah, maka saya boleh mengisikan apa saja di sini, yang penting jangan lewat 5. Ketika saya isikan lebih dari 5, anak akan ditolak. Seperti itu dia. Oke, saya isi lagi. Masih ditolak, saya isi lagi. Ya, sudah diperbolehin lewat ya. Oke, nah sekali lagi kita lihat dulu data validation. Kemudian tadi ini adalah whole number text length. Kemudian custom kita sendiri yang menentukan ya. Nah, jadi kita sudah menunjukkan 3 tadi ya pemakaiannya, whole number, kemudian list, kemudian text length sudah kita tunjukkan. Oke teman-teman, silahkan langsung saja coba di Excel masing-masing supaya lebih paham bagaimana teknik penggunaannya. Demikian video kita kali ini tentang data validasi ya, atau data validation di Microsoft Excel. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like video dan subscribe channel kita. Sampai ketemu kembali. Terima kasih.